Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita bahas masih soal yang sama ya, yaitu tentang soal aritmatika. Ini untuk soal tes TPA, oke, dan juga tes CPNS yang bentar lagi bakalan buka ya. Oke, dan ini part yang kelima. Teman-teman bisa cek video sebelumnya, itu nanti lebih mudahnya cek aja di playlist. Nanti nama playlistnya itu adalah CPNS. Oke, disclaimer ya, kalau misalnya ada suara berisik, suara motor, tetap fokus aja. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Andi mengendarai mobil dari Kabupaten R. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada soal, nggak usah dibaca langsung, nggak usah dibaca semuanya ya. Jadi langsung nih dari kata pertama langsung buat nih kalau dalam bentuk matematikanya, gitu ya. Jadi Andi mengendarai mobil dari Kabupaten R. Oke, ini Kabupaten R dan berangkat pukul 7. Nih, terus nyampe di kota P yaitu 13.30. Terus katanya dia beristirahat di kota B. Kalau dia istirahat berarti kan di antara R dan P dong. Berarti B di sini. Di sini dia beristirahat selama 30 menit. Oke, untuk beli oleh-oleh. Jika Andi mengendarai mobil dengan kecepatan, kecepatan itu simbolnya V ya, atau ada juga yang bentuknya yaitu J, jarak. Kecepatan, kayak gitu. Oke, jadi kecepatan itu V. Sedangkan kalau jarak biasanya pakainya J. Ini pakainya kecepatan itu K ya. Nih K, ini biasanya disebutnya J atau S. Kayak gitu ya. Yang ditanya adalah berapa jaraknya. Nih, teman-teman ingat lagi nih rumusnya. Jadi kalau untuk rumus kecepatan jarak waktu gini, sering sih ada orang yang bilang banyak yang menggunakan pakai rumus Jokowi katanya. Oke, jadi rumusnya gini. Jadi J-nya di atas, K-nya di sini, W-nya di sini. W ini adalah waktu ya. Oke, ini keterangannya. W itu waktu, K itu adalah kecepatan, sedangkan kalau S ini adalah jarak. Oke, jadi kalau misalnya kalau jarak yang ditanya berarti jaraknya ditutup. Nah, berarti K dikali W kayak gitu. Tetapi kalau misalnya K yang dicari kecepatannya berarti K-nya ditutup, berarti J per W. Kayak gitu ya. Demikian juga kalau misalnya W yang dicari berarti tutup W-nya. Nah, berarti J per K. Oke, atau misalnya kalau teman-teman lebih familiar dengan rumus yang ini, V sama dengan S per T. Sebenarnya sih sama aja, ya kan? Berarti ini tinggal kali silang aja. S sama dengan V dikali T. Kayak gitu. Oke? Nah, ini berarti kita harus tahu dong total waktu dia mengendarai mobil itu berapa lama. Kayak gitu. Jadi yang istirahat ini kita kurangin dong, ya kan? Jadi kalau kita kurangin ya, dari 13.30 itu dikurang 07. Oke, ini berarti ini 13 kurang 7 kan 6 ya. Nah, 6.30 ini masih sama dengan waktu beristirahat. Berarti waktu istirahatnya kita kurangin. Oke, waktu istirahat tadi 30. Ini kita kurangin nih. Berarti dia itu di perjalanan yaitu cuma butuh 6 jam. Kita udah dapat nih, ini adalah waktunya ya. Waktunya dapat 6 jam atau T-nya. Berarti kan yang ditanya S ya. Kita pakai rumus yang ini. Terserah mau pakai yang ini atau yang ini juga sama saja. Oke, berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi katanya 60 km per jam. Sedangkan waktunya yaitu 6 jam. Nih ya, berarti kan jamnya coret 6 kali 6 kan 36 ya. Nah, ada 0 tambah 1 di belakang. Berarti 360 km. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Satu lagi teman-teman harus ingat ya. Ini waktunya itu harus dalam satuan jam ya. Terus kecepatannya itu berarti kan kilometer per jam ya. Jaraknya ini harus dalam satuan kilometer. Jadi kalau misalnya diketahuinya dalam satuan meter, itu harus dikonversi dulu ke kilometer. Oke, gampang ya. Kita mau lanjut soal yang kedua.
Kecamatan P berpenduduk 40.000. Oke, kita buat ini. Ini Kecamatan P. Kecamatan P penduduknya yaitu 40.000. Setiap tahun bertambah. Oke, buat ini. Setiap tahun nambah 3.000. Oke, per tahun nih nambah. Sedangkan kalau Kecamatan B penduduknya 120.000. Dan setiap tahun penduduknya, ini malah berkurang ya. Berarti dia berkurang, kita buat ke bawah, sebanyak 5.000 per tahunnya. Oke, yang ditanya apa nih? Berapa tahun lagi kedua kecamatan memiliki penduduk yang sama? Oke, ditanya itu berapa tahunnya supaya ini sama. Gitu ya, kita misalkan tahun itu X ya. Jadi caranya gini, ini kan penduduk P ini bakalan sama dong, maksudnya nih penduduknya. Jadi jumlah penduduk P itu sama dengan jumlah penduduk yang ada di sama-sama P ya. B, sorry, ini B. Kan? Berarti ini kita buat sama dulu nih persamaannya. Kita hitung sekarang. Kecamatan P kan jumlah penduduknya 40.000 ya. Berarti 40.000 ditambah. Yang berkurang kan setiap tahun, ini nambah ya. Nambah 3.000 per tahun. Kita misalkan tahunnya X. Berarti ini 3.000 X ditambah ya, karena kan dia bertambah. Jumlah penduduk B-nya itu 120.000. Oke, sorry. Kurang 01 ya. Nih, 120.000. Berkurang. Nah, kalau berkurang kita buat kurang. Oke. Tahun per tahun berarti ini 5.000 X. Nah, ini yang ada variabelnya kita samain ya, 5.000 sama ini. Oke. Caranya itu kita geser kemana? Nih, gini aja. Ini 3.000 kita majuin ke depannya. Berarti gini. 5.000-nya sebut sama-sama ada X-nya ya. Ini kan sama dengan ya. Jadi kalau dia pindah ruas, tandanya itu bakalan berubah. Ini kan negatif ya. Kalau kita pindah ruas ke arah kiri, berarti jadinya ditambah. Tambah 5.000 X sama dengan 120.000. Nah, yang 40.000-nya kita geser nih ke sebelah kanan. Ini kan positif, berubah tanda menjadi 40.000. Oke, sampai sini bisa ya. Ini kan sama-sama ada variabelnya X ya, berarti kita bisa jumlahin. Itu berisik banget tuh motor. Oke, 3.000 tanpa 5.000 itu berarti 8.000 ya. Berarti ini 8.000 X sama dengan 120.000 dikurang 40.000 berapa? Oke, gini aja ya, lebih gampangnya. 12 dikurang 4 kan 8 ya. Nah, 8. Ini masih sisa nolnya ada 4. Tinggal waktu 1, 2, 3, 4. Sekarang kita cari X. Berarti dibagi dong. Ya kan? 80.000 dibagi 8.000. Nih, coret nolnya 3. Nolnya 3. Ups, ini nolnya 3. Ya kan? 8 bagi 1. 8 bagi 8 kan habis nih. Jadi 10. Berarti X-nya sama dengan 10 tahun. Karena tadi kan X itu kan kita misalkan tahun. Jadi jumlah penduduknya P sama penduduknya B itu bakalan sama pada 10 tahun kemudian. Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Bisa ya? Lanjut ke soal yang terakhir. Randi berlari dari kota S ke kota T. Nah, ini berlari nih dari kota S ke kota T. Dengan kecepatan tadi kita buat V atau K ya. Nih, terserah teman-teman yang nyamannya yang mana. Itu berarti 10 km per jam. Selama 4 jam, itu berarti waktunya ya, W atau T. Berarti ini sama dengan 4 jam. Terus ini untuk ini ya,
faktanya dia balik lagi dari T. Oke, kita buat ya, ini dari S ke T, sekarang dari T ke S, balik lagi nih ke rumahnya. Dia kembali ke kota S dengan naik motor. Tadi berlari ya, sekarang naik motor. Dengan kecepatan rata-rata. Oke, kalian tanya di sini, berapa kecepatan rata-rata perjalanan Randi bila ia balik dari kota T ke kota S? Waktunya itu 5 jam. Oke, buat nih. Berarti T-nya sama dengan 5 jam. Berarti sekarang kita hitung ya. Ini kan yang ditanya V rata-rata ya. Ingat kalau rata-rata itu kan berarti dijumlahin baru dibagi ya. Dibagi berapa banyak perjalanannya. Karena ini waktu perjalanan berarti nanti dibagi 2 ya. Karena perjalanannya cuma ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kayak gitu untuk V rata-ratanya. Berarti kita harus cari dulu nih berapa V yang kedua ini. Ya kan? Caranya ini kan ada waktu dan ada kecepatan. Ingat lagi tadi rumusnya. Rumusnya yaitu S ini V sama dengan S per T, ya kan? Kita bisa cari S dong karena nilai V sama T nya ada, ya kan? Berarti V dikali T, atau nih jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke, kita hitung jaraknya dulu karena kan di sini nggak disebutin jaraknya berapa ya. Berarti kecepatannya 10 km per jam dikali dengan waktunya 4 jam. Kan? Jamnya coret-coret kali 10 kali 4 itu 40 km. Ternyata jaraknya 40 km. Ya kan? Berarti kalau jaraknya kita udah dapat, kita bisa tahu dong ini berapa kecepatannya. Oke. Berarti kita masukin nih, kita gunakan yang 40 km ke portnya. Berarti kita mau cari berapa kecepatannya dia. Rumusnya tadi kalau kita mau cari kecepatan berarti nih P sama dengan S per T atau jaraknya dibagi dengan waktu. Jaraknya adalah 40 km. Nah, dia balik dengan waktunya 5 jam katanya. Ini berarti 5 jam. Berarti ini sama dengan 40 bagi 5, 8 ya. Berarti 8 km per jam. Yang ditanya kan tadi rata-rata ya. Berarti gini ya. Kalau rata-rata berarti V rata-rata itu sama dengan, kita anggap ini di sini V1 ya. Ini V1, di sini nanti ada V2-nya. Kalau dia rata-rata berarti jumlah dari V1 ditambah V2, ya kan? Ini V-nya ada 2, berarti dibagi 2. Tapi kalau misalnya nanti V-nya ada 3 nih, misalnya ya, ada 3 perjalanannya, ini harus dibagi 3, jadi disesuaikan dengan jumlahnya. Oke, karena ini cuma ada 2 kecepatannya, berarti dibagi 2. Berarti V1-nya tadi yang ini ya, yang dia dari S ke T, itu 10, sedangkan V2-nya waktu dia balik dari T ke S, yaitu 8. Ya, ini dibagi 2. Oke, sama dengan 10 tambah 8, 18 per 2. Nah, 18 dibagi 2 berapa? 9 ya. Nah, berarti dia 9 km per jam. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Bisa ya? Gampang ya? Oke, jadi intinya sih teman-teman semuanya tahu konsepnya gimana, dan ingat rumus yang ini, yang V sama dengan ST atau rumus Jokowi itu jangan dilupakan, karena ini untuk soal yang kecepatan seperti ini ya, itu sangat sering keluar pas waktu ujian. Oke, dan saran saya teman-teman sering latihan mengerjakannya supaya nanti pas waktu ujian itu lebih cepat mengerjakan soalnya, lebih menghemat waktu. Ya, please jangan lupa subscribe supaya teman-teman semuanya dapat notif ada soal-soal lagi supaya lebih banyak nih menotap soalnya. Oke, dan jangan lupa di-share juga ya. Demikian dulu, terima kasih.